Dimulai dari sini, saya merasa bahwa sukses bukan lagi cuma sekedar angan-angan. Dimulai dari sini, saya mulai bertemu dan mempelajari ilmu ekonomi dan bisnis dari dosen-dosen yang profesional dan dosen-dosen yang benar-benar ahli di bidang ekonomi dan bisnis. Dimulai dari sini, saya diajarkan bagaimana menjadi seorang pebisnis yang handal dan terampil. Dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana merencanakan sebuah plan agar dapat direalisasikan dengan baik. Selain itu, dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana kesulitannya untuk menjadi seorang owner perusahaan yang harus mempertahankan, mengembangkan daripada usaha ini. Apalagi di tengah-tengah persaingan yang berat, dan lagi saya juga merintis karir sebagai karyawan Bank Jateng. Jadi dalam situasi ini saya harus berusaha dua-duanya, karir yang sukses dan usaha yang sukses pula. Sukses bagi saya sih adalah apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Tidak mudah sih memang kalau mengingat banyak hal yang telah saya lalui baik suka maupun duka. Kadang teringat sih masa-masa kuliah saat bagaimana saya berjuang hingga menjadi seperti sekarang ini. Peningkatan skill dan kompetensi diasah melalui pelatihan-pelatihan dan praktikum-praktikum di kampus yang sangat berguna sekali untuk perkembangan karier saya saat ini. Itu menjadi bekal yang sangat berharga untuk saya bisa menjadi sukses. Kegiatan kemahasiswaan memupuk percaya diri saya, sehingga menjadi bekal saya dalam berkarya di dunia kerja. Pendidikan di sini sangat berkualitas, mulai dari dosen, fasilitas pembelajaran, tidak heran akreditasinya bagus. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Wulandari, NIM 1805520175. Saya dari kelas D1 Akuntansi. Program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Audit Bank yang diampu oleh dosen Arif Himawan Dwi Nugroho, SE, AK, MM, CA, CPA. Selanjutnya, dalam video ini saya akan memaparkan dan mempresentasikan mengenai pemahaman Sky terhadap manajemen risiko bank. Pokok pembahasan yang pertama yang akan kita bahas adalah satuan kerja audit intern bank, yang di dalamnya terdapat subbab permasalahan bank, peran, dan fungsi Sky. Yang kedua yang akan kita bahas yaitu tentang manajemen risiko bank, yang terdapat subbab definisi manajemen risiko, jenis risiko, ruang lingkup manajemen risiko, dan sistem pengendalian. Pembahasan yang pertama yang akan kita bahas yaitu satuan kerja audit intern bank. Pengertian satuan kerja audit intern bank atau SKY merupakan bagian dari struktur pengendalian intern dan merupakan segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan audit dan pelaporan audit mengenai terselenggaranya struktur pengendalian secara terkoordinasi dalam setiap tingkatan manajemen bank. Selanjutnya, permasalahan bank.
Industri perbankan Indonesia yang saat ini sedang berkembang pesat menghadapi masalah-masalah intern bank dan perlu dihadapi dengan strategi yang tepat. Oleh karena itu, diperlukan perangkat pengendalian intern yang bertujuan untuk lebih menyehatkan kondisi dunia perbankan itu sendiri. Dan tentu juga untuk memberi kontribusi pada perkembangan perekonomian nasional. Selanjutnya, saya akan memaparkan beberapa masalah yang saat ini masih menjadi persoalan bank-bank yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu dunia perbankan merupakan industri yang sangat dinamis. Hal ini tercermin dari pesatnya perkembangan berbagai produk dan jasa bank dalam waktu relatif singkat pelayanannya. Selain itu, sifat operasi dunia perbankan adalah global exposure. Sebagai lembaga perantara di bidang jasa keuangan, walaupun bank beroperasi lokal, namun mempunyai kaitan transaksi keuangan langsung ke pasar internasional. Sehingga dalam hubungan ini, bank sangat rentan terhadap keadaan ekonomi di dalam dan di luar negeri. Oleh karena itu, bank-bank di Indonesia dituntut agar tidak ketinggalan dalam mengantisipasi perkembangan produk dan pelayanan serta mengantisipasi global exposure ini. Yang kedua, persaingan antar bank yang menajam yang mengakibatkan persaingan dalam merebut nasabah, baik nasabah dana maupun nasabah debitur yang baik-baik. Hal ini menjerumus pada persaingan yang tidak sehat. Hal ini tampak jelas, misalnya dari tidak terrefleksi dengan benar tingkat suku bunga dan counter bank dengan yang sebenarnya diberikan oleh bank yang bersangkutan kepada nasabahnya. Misalnya yaitu suatu hal yang biasa bila tingkat suku bunga deposito bisa ditawar. Bahkan walaupun sifat deposito berjangka terikat oleh waktu, pencairan atau break dengan mudah bisa dilakukan bila si nasabah membutuhkannya. Masalah yang ketiga, di bidang perkreditan hal yang paling mencolok adalah proyek-proyek yang baik potensi dan kredibilitasnya sehingga tak heran bila bank-bank berlomba-lomba untuk membiayainya. Suatu perusahaan bisa berpindah-pindah bank dalam jangka waktu yang relatif pendek dengan harapan memperoleh kredit yang lebih besar untuk membiayai bisnisnya. Kemudian masalah yang keempat, aspek ekspansif. Dalam pemberian kredit ini, tak jarang yang kurang memperhatikan kemampuan untuk menghimpun dana masyarakatnya yang berhasil dihimpun bank. Selanjutnya, pemberian kredit sehingga terjadi mismatch antara dana yang disalurkan dengan dana yang berhasil dihimpun bank. Selanjutnya, pemberian kredit bank menggunakan dana yang berasal dari antar bank. Kondisi ini sangat membahayakan untuk bank. Karena dalam kondisi uang ketat, bank-bank seperti ini akan sangat mengalami kesulitan. Kemudian masalah yang kelima, penyaluran kredit bank seringkali dilakukan tanpa melalui prinsip-prinsip kredit yang sehat. Akibatnya, kualitas aktiva produktif menurun dan cadangan aktiva produktif yang harus disediakan tidak terpenuhi. Pengaruh yang langsung terasa adalah turunnya tingkat kesehatan bank. Bisa jadi bank mengalami kebangkrutan. Kemudian yang keenam, masalah penyaluran kredit pada pemilik atau pemegang saham sehingga melampaui BMPK atau yang disebut dengan batas maksimum pemberian kredit. Manajemen bank seringkali mengalami kesulitan dalam mengendalikan keinginan dari pihak pemilik bank untuk ikut campur dalam kegiatan bank. Beberapa bank sulit melaksanakan keharusan memenuhi syarat permodalan bank seperti yang ditetapkan bank di Indonesia.
pada ketetapan tingkat permodalan yang harus dipenuhi oleh bank-bank umum tersebut semata-mata untuk memenuhi bank mampu bersaing. Yang ketujuh, permasalahan bank yaitu perlunya upaya mengefisiensikan operasi perbankan di Indonesia sehingga tercipta bank yang efisien dan mampu melakukan kompetisi secara baik. Bank-bank di Indonesia sebagian besar dari pendapatan utamanya berasal dari pendapatan bunga dari sektor perkreditan. Padahal, kredit bersumber pada dana masyarakat yang dihimpun oleh bank. Biaya dan dana risiko kredit yang tinggi mengakibatkan cost of fund, cost of money yang sulit bersaing. Masalah yang kedelapan yaitu perkembangan jumlah kantor bank mengakibatkan tuntutan adanya persediaan segala fasilitas bank, termasuk penyedia tenaga kerjanya. Hal ini tidak bisa tercipta dalam waktu singkat. Padahal tuntutan bisnis karena perkembangan yang terlalu pesat sangat membutuhkan adanya kualitas dan kuantitas personil bank yang handal. Artinya, sumber daya manusia perbankan yang mempunyai keahlian di bidangnya sangat terbatas dibandingkan dengan kepesatan perkembangan organisasi serta kantor bank yang meluas. Kemudian masalah yang ke-9, perkembangan bank menuntut adanya sumber daya manusia perbankan yang berkualitas. Namun di sisi lain, penyedia tenaga kerja atau sumber daya manusia ini ternyata sangat terbatas. Akibatnya, banyak terjadi saling baja antar bank untuk memperoleh tenaga kerja yang siap pakai. Kemudian masalah yang ke-10, catatan IMF yang diungkap Harian Kompas pada tanggal 8 Oktober tahun 1997. Antara lain mengungkapkan krisis perbankan dan keuangan ternyata bukan hanya karena manajemen perbankan yang lemah. Diduga ini juga mungkin oleh kebijakan ekonomi yang tak bijaksana, campur tangan politik, liberalisasi keuangan, dan meningkatkan persaingan. Masalah yang ke-11 atau yang terakhir adanya kasus Bulgaria. Dalam kasus Bulgaria ini menunjukkan bahwa pengalaman minimum pengelola bank yang dipicu oleh izin pendirian bank yang begitu mudah ditambah supervisi bank yang lemah dan ketiadaan standar akuntansi menyebabkan industri perbankan menjadi terpuruk. 10 di antara bank di Bulgaria sudah mengalami kebangkrutan dan diperkirakan yang lainnya akan menyusul kebangkrutan tersebut. Peran SKY atau Satuan Kerja Audit Intern. Peran SKY atau Dewan Audit adalah sebagai melakukan review atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan, tanggung jawab pada Dewan Komisaris, dan perannya mewakili kepentingan pemegang saham dan masyarakat. Fungsi SKY. Tugas SKY yang pertama adalah membantu Direktur Utama dan Dewan Audit dengan menjabarkan secara operasional perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan hasil audit. Yang kedua, SKY harus mampu mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana serta meningkatkan kegiatan yang ada di bank tersebut. Kemudian yang ketiga, membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan secara pemantauan serta memberikan saran, perbaikan, dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang direview kepada semua tingkatan manajemen. Kemudian yang terakhir, SKY berfungsi sebagai pendorong lahirnya bank yang sehat. Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank atau SPFIB. Di dalam SPFIB ditetapkan bahwa
SPFIB merupakan standar yang memuat ukuran minimal tentang fungsi audit intern yang perlu diselenggarakan oleh bank umum serta aspek-aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan audit intern tersebut. Standar ini tidak dimaksudkan untuk menguraikan secara teknis dan rinci tentang teknik dan tata cara pelaksanaan fungsi audit intern, serta tidak pula dimaksudkan untuk mengatur bentuk organisasi SKY. Dengan adanya SPFIB, diharapkan dapat tercipta kesamaan landasan semua bank umum di Indonesia mengenai tingkat pemeliharaan kepentingan dari semua pihak yang terkait dengan bank. Pokok pembahasan yang kedua yaitu manajemen risiko. Yang pertama, pengertian manajemen risiko. Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Selanjutnya, jenis risiko. Jenis risiko ada 8. Yang pertama, risiko kredit, yang kedua, risiko pasar, yang ketiga, risiko likuiditas, yang keempat, risiko operasional, yang kelima, risiko kepatuhan, yang keenam, risiko hukum, yang ketujuh, risiko reputasi, dan yang kedelapan, risiko strategik. Pengertian dari 8 risiko tersebut. Yang pertama, risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban pada bank, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, counterparty credit risk, dan settlement risk. Yang kedua, risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option. Yang ketiga, risiko likuiditas, yaitu risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau dari sumber aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Yang keempat, risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Yang kelima, risiko kepatuhan, yaitu risiko akibat bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Kemudian yang keenam, risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan atau kelemahan aspek yuridis. Yang ketujuh, risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan atau stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Yang kedelapan, risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Selanjutnya, ruang lingkup audit. Yang pertama, bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif baik untuk bank secara individu maupun untuk bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak. Yang kedua, penetapan manajemen risiko wajib disesuaikan dengan tujuan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha, serta kemampuan bank. Pengawasan manajemen risiko paling sedikit mencakup 4 aspek, yaitu pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris. Yang kedua, kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko.
Yang ketiga, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko. Yang keempat, sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Selanjutnya, kebijakan manajemen risiko. Ada 6. Yang pertama, penerapan risiko yang terkait dengan produk dan transaksi bank. Yang kedua, penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi manajemen risiko. Yang ketiga, penentuan limit dan penetapan toleransi risiko. Yang keempat, penetapan nilai peringkat risiko. Yang kelima, penyusunan rencana darurat atau contingency plan dalam kondisi terburuk atau worst case scenario. Yang keenam, penetapan sistem pengendalian intern dalam penetapan manajemen risiko. Selanjutnya, prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko. Prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko disesuaikan dengan tingkat risiko yang akan diambil atau risk appetite terhadap risiko bank. Prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko ada 3. Yang pertama, akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas. Yang kedua, pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko secara berkala. Yang ketiga, dokumentasi prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko secara memadai. Penetapan limit ada 3, yaitu yang pertama, limit secara keseluruhan. Yang kedua, limit per jenis risiko. Yang ketiga, limit per aktivitas fungsional tertentu yang memiliki exposure risiko. Kemudian selanjutnya, pembahasan sistem pengendalian. Sistem pengendalian adalah suatu proses yang dilakukan atau dilaksanakan oleh Dewan Direksi, manajemen, dan karyawan lainnya dalam suatu entitas yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai yang berhubungan dengan pencapaian tujuan organisasi. Sistem pengendalian merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan manajemen secara keseluruhan. Artinya adalah bahwa seorang manajer di samping melakukan perencanaan dan pelaksanaan juga melakukan pengendalian agar mencapai sasaran sesuai dengan rencana awal sebelum dilakukan pelaksanaan. Bank wajib melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional dalam seluruh jenjang organisasi bank. Pelaksanaan sistem pengendalian intern mampu secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi. Tujuan sistem pengendalian ada 4. Yang pertama, menjaga keuangan bank. Yang kedua, memastikan kegiatan bank sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, mendorong efisiensi operasional. Yang keempat, memeriksa ketelitian dan keandalan data akuntansi. Pemisahan fungsi. Dalam konsep pengendalian yang baik, perancangan organisasi seharusnya berdasarkan pada fungsi. Apabila terjadi pelanggaran terhadap konsep fungsi ini, risiko yang ditanggung adalah sangat besar. Pemisah fungsi bagi personil bank harus dilaksanakan secara konsisten. Namun dalam praktik, walaupun dalam bagian organisasi bank telah diatur secara jelas, sering terjadi pelanggaran karena kebijakan manajer bank yang menginginkan pekerjaan cepat tetapi mengabaikan aspek pengendaliannya. Unsur pokok fungsi yang penting dipisah yaitu ada 3. Yang pertama, fungsi operasi. Yang kedua, fungsi penyimpangan. Yang ketiga, fungsi pencatatan atau akuntansi. Selanjutnya, praktik yang sehat dalam sistem pengendalian. Praktik yang sehat adalah cara-cara untuk meyakinkan wajarnya suatu transaksi kegiatan
kegiatan yang dilakukan dengan pemisahan tugas dan tanggung jawab. Berikut praktik yang sehat dalam sistem pengendalian, yaitu ada 3. Yang pertama, dual custody. Yang kedua, mandatory vacation. Yang ketiga, batas maksimum pemberian kredit. Kemudian, mekanisme pengendalian umum. Mekanisme pengendalian umum adalah setiap kebijakan yang ditentukan oleh manajemen bank di bidang pengawasan dalam rangka memperoleh keyakinan yang memadai bahwa kepentingan bank, masyarakat penyimpan dana, dan perekonomian nasional dapat terpelihara dengan serasi dan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Dalam aplikasinya, perlu dibangun suatu sistem pengendalian yang terintegrasi antara bank satu dengan yang lainnya dengan satu pemikiran, terutamanya untuk memotivasi dan memberi semangat kepada segenap personil bank untuk melaksanakan organisasi secara baik dan selanjutnya mencapai tujuan bank. Konsep dasar pengendalian umum ada 4. Yang pertama, kegiatan pengawasan. Dalam hal ini, pengendalian atau kontrol merupakan suatu bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan manajemen secara keseluruhan. Yang kedua, pengawasan terintegrasi dalam sistem prosedur setiap kegiatan dan unit kerja, sehingga setiap terjadi penyimpangan dapat dilakukan langkah perbaikan oleh unit kerja yang bersangkutan. Yang ketiga, manajemen memikul tanggung jawab penuh atas pelaksanaannya. Yang keempat, Satuan Kerja Audit Intern atau SKAI bertindak sebagai dinamisator untuk lebih berfungsinya pengawasan pada setiap unit kerja. Dengan demikian, tekanan utama tugas Satuan Kerja Audit Intern atau SKAI adalah melakukan penilaian yang independen atas setiap kegiatan yang bertujuan untuk mendorong dipatuhinya setiap ketentuan yang ditetapkan manajemen, mendinamisir untuk lebih berfungsinya pengawasan dengan memberikan saran-saran konstruktif dan protektif agar sasaran organisasi dapat tercapai dengan ekonomis, efisien, dan efektif. Beberapa aspek yang memerlukan kejelasan dan kesamaan pemahaman agar mekanisme tersebut dapat terwujud diantaranya adalah tanggung jawab dan wewenang pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi, ruang lingkup pengendalian intern, dan pekerjaan audit intern dalam hubungannya dengan struktur pengendalian intern bank. Kemudian selanjutnya pengendalian dan pembinaan perbankan Indonesia. Dalam hubungan ini, Bank Indonesia sebagai bank sentral melakukan pengawasan dan pembinaan bank-bank dengan pokok-pokok sebagai berikut. Falsafah dasar dan dari pengawasan bank di semua negara pada hakikatnya adalah sama, yaitu untuk melindungi kepentingan masyarakat dan menjaga agar bank dapat berfungsi sebagai pelaksana kegiatan moneter yang baik. Namun demikian, pelaksanaan pengawasan bank dapat berbeda satu negara dengan negara lainnya, tergantung dari sejarah perkembangan bank dan perkembangan ekonomi negara yang bersangkutan serta luasnya jasa-jasa perbankan atau produk-produk yang ditawarkan oleh perbankan. Tujuan umum pembinaan dan pengawasan bank di Indonesia adalah menciptakan sistem perbankan yang sehat dan efisien yang memenuhi 3 aspek, yaitu perbankan yang dapat memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar, dan bermanfaat bagi perekonomian nasional. Aspek yang pertama, yaitu memelihara kepentingan masyarakat, diharapkan dapat dicapai dengan mengupayakan agar individual dapat beroperasi secara sehat dan efisien. Dengan demikian,
Diharapkan akan tercipta perbankan yang aman serta dapat memenuhi kewajiban kepada para penyimpan dana. Aspek yang kedua, perbankan harus berkembang secara wajar, dilandasi pada pemikiran bahwa jasa perbankan dewasa ini belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Di samping itu, diharapkan perbankan secara aktif mencari dan mengembangkan potensi ekonomi yang belum tergali di masyarakat. Pertumbuhan bank diharapkan akan dapat menjawab dua permasalahan pembangunan ini. Di sisi lain, perbankan berdasarkan pengalaman pertumbuhan yang pesat dan besar biasanya mengandung potensi risiko yang tinggi pula. Hal ini diharapkan tidak terjadi pada bank-bank di Indonesia. Bank diminta untuk tumbuh, namun pertumbuhan tersebut hendaknya berlangsung secara wajar. Aspek yang ketiga, bermanfaat bagi perekonomian nasional adalah manfaat bank tersebut bagi perkembangan ekonomi Indonesia dan dapat menunjang pengendalian moneter. Aspek ini penting dalam kebijakan pengembangan perbankan karena eksistensi perbankan diharapkan tidak hanya memanfaatkan sumber-sumber yang ada di Indonesia, tetapi juga perbankan diharapkan sumbangannya dalam menjawab permasalahan yang dihadapi pembangunan ekonomi nasional maupun kestabilan moneter. Berbeda dengan sektor usaha lain, bank merupakan lembaga kepercayaan masyarakat. Kepercayaan suatu bank tidak berdiri sendiri atau terlepas dari kepercayaan terhadap bank lainnya serta sistem perbankan secara keseluruhan. Dalam beberapa kasus, dapat dilihat seringkali hilangnya kepercayaan terhadap suatu bank akan menjalar cepat kepada bank lainnya. Untuk minimal tetap dapat memelihara tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank yang sudah terbina, tentunya diperlukan seleksi yang ketat terhadap manajemen yang hakikat yang nantinya akan mengelola bank tersebut. Dari segi manajemen ini, dapat dikemukakan pada hakikat suatu pengawasan bank merupakan pengendalian terhadap perilaku dari pengelola bank dan seringkali pendekatan pengendaliannya juga melalui pendekatan perilaku. Dengan demikian, mengingat peranan manajemen bank kiranya dapat dipahami bahwa satu, pengendalian dan pembinaan bank dilakukan dalam rangka mewujudkan sistem perbankan yang sehat dan efisien, dalam arti dapat memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar, dan bermanfaat bagi perekonomian Indonesia. Yang kedua, pola pendekatan yang digunakan adalah sebagai lembaga kepercayaan. Kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat, pengguna jasa bank, maupun Bank Indonesia selaku pengawas dan pembina bank. Yang ketiga, untuk mencapai tujuan dengan menggunakan pola pendekatan di atas terdapat dua hal yang perlu dilakukan, yakni perubahan pola pikir pihak-pihak terkait dengan upaya meningkatkan kesehatan bank, penyesuaian sistem pengendalian dan pembinaan bank dalam era deregulasi dan globalisasi. Yang keempat, penyesuaian sistem pengendalian dan pembinaan bank dilakukan dengan menggunakan 6 jalur, yakni yang pertama landasan operasional yang harus ditaati oleh semua bank, yang kedua mekanisme pengawasan yang memungkinkan dilakukannya deteksi dini, yang ketiga metode pemeriksaan yang dapat mengungkapkan kondisi bank secara objektif, yang keempat mekanisme pembinaan bank yang efektif, yang kelima penetapan sanksi dan metode penyelesaian masalah yang dihadapi oleh bank, dan yang keenam, sarana penunjang peningkatan efisiensi dan kelancaran usaha bank. Yang kelima, yang terakhir, agar pengawasan dan pembinaan bank dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien,
perlu dilakukan desentralisasi dalam pelaksanaannya. Di samping kaderisasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara terus-menerus. Yang terakhir, pentingnya audit bagi perbankan. Sehubungan dengan sifat industri perbankan seperti yang dikemukakan di atas dan mengingat masalah-masalah besar yang dihadapi bank-bank di Indonesia, tuntutan untuk lebih berfungsinya kegiatan audit adalah suatu keharusan. Pentingnya audit terutama untuk membantu bank menekan risiko yang sangat beragam. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai materi yang telah saya sampaikan. Semoga materi dan ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penjelasan saya. Cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak.